Malam ini kita tahlil, kita hadiahkan kepada para syuhada yang sudah wafat di dalam merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia. Malam ini kita tahlil khusus para syuhada, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosanya, terima amal ibadahnya, dan kita semua dijadikan penerus-penerus yang didasari dengan ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh barakah. Malam hari ini kita masuk malam tanggal 1 bulan Syawal. Kemudian malam Jumat sekaligus kita tahlil khusus keduakan para syuhada, para pejuang yang sudah meninggal dunia di dalam merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia. Alhamdulillah, dulu para pejuang kita, mereka berjuang dengan harta, dengan tenaga, bahkan dengan nyawa mereka. Kalau nggak ada para pejuang, saat ini barangkali kita belum menikmati kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya sangat layak, patut kalau setiap tanggal 17 Agustus kita berdoa kepada Allah. Kita kirimkan doa kepada para syuhada, para pejuang yang sudah pada meninggal dunia. Dan kita berdoa juga agar kita ini sebagai penerus perjuangan, pewaris kemerdekaan, kita minta kepada Allah agar di dalam mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Mengisi kemerdekaan ini dengan cara yang mendatangkan ridho dari Allah. Bergembira boleh, tidak bergembira karena itu sudah merdeka. Tapi jangan sampai kegembiraan itu justru mengundang kemurkaan Allah. Di dalam perjuangan ini kita harus teruskan perjuangan. Apa perjuangan? Kalau pejuang kita dulu, mereka musuhnya jelas. Musuhnya jelas. Mereka yang ingin menjajah negara kita. Kalau sekarang apa musuhnya? Musuhnya kita ini adalah kita melawan hawa nafsu. Kita berusaha melawan hawa nafsu kita dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Kita lawan. Kemudian di dalam mengisi perjuangan ini, di dalam mengisi kemerdekaan ini, kita harus menumpas kebodohan. Kita harus berjuang melawan kebodohan. Karena orang bodoh itu gak dianggap, gak enak jadi orang bodoh. Nah, ini perjuangan kita. Kita harus menjadi orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar dan benar. Sebab kalau kita gak memiliki itu, kita akan tertinggal. Kita harus berusaha melawan daripada kebodohan. Sebab ilmu itu di dalam hati. Al ilmu fil qalbi mislu syamsi fil falak. Ilmu itu di dalam hati manusia itu bagaikan matahari di alam semesta. Jadi bisa kita bayangkan matahari dunia ini, planet peredarannya itu kalau nggak ada matahari kayak nggak akan bisa hidup. Pun begitu juga ilmu di dalam hati manusia itu bagaikan matahari.
Orang yang mempunyai ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, itu hidupnya terang, tersinari dengan ilmu tersebut. Wal ilmu lil mar'i mithlu taji lil malik. Dan ilmu yang dimiliki oleh seseorang yang mau belajar melawan kebodohan, kemudian dia dapat ilmu. Wal ilmu lil mar'i, ilmu pada seseorang itu misal taji lil malik, bagaikan mahkota yang dipakai oleh para raja-raja. Usdud yadaik bihablil ilmi mu'tasimah. Kuatkan tangan kita dengan tali ilmu. Kita berpegang teguh, kita belajar. Sekarang kita harus mengisi kemerdekaan ini, kita berusaha melawan kebodohan. Sebab orang yang melawan kebodohan itu dia akan bahagia, dia akan beruntung. Dulu Sayyidina Luqman mengatakan, ya bunayya alaika bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa inna allaha yuhyil qalbal mayyita binuril ilmi wal hikmah kama yuhyil ardal mayyita bima'il matar. Luqmanul Hakim, yang di dalam Quran itu ada namanya surah Luqman. Dia dalam menasihatinya mengatakan, nasihati anak ini, ya bunayya, wahai anakku, alaika bimujalasatil ulama, hendaklah engkau selalu duduk bergaul dengan orang-orang alim, dengan orang-orang baik, orang yang mempunyai ilmu. Wastima'il kalamil hukama, dan hendaklah engkau senang untuk mendengar ucapan kalam-kalam hikmah, kalam-kalam yang akan menyejukkan hatimu, kalam-kalam ucapan yang akan menerangi kalbumu. Kenapa? Anaknya Luqman dinasihati untuk selalu dekat dengan ulama, mendengarkan kalam al-hukama. Fa inna allaha yuhyil qalba, karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati. Hati yang mati ini hati yang gak mau mendengar nasihat. Hati yang mati adalah hati yang dibutakan oleh Allah untuk melihat kebenaran. Orang kalau hatinya udah mati, alhamdulillah, gak usah ucapan manusia, Al-Quran aja dia gak dengar, hadis Rasulullah dia gak mau pakai. Sayyidina Luqman mengatakan Allah menghidupkan hati yang mati itu binuril ilmi wal hikmah, dengan cahaya ilmu, wal hikmah, dan hikmah. Orang kalau hatinya udah buta, biar matahari terang benderang, dia akan tetap buta dengan yang hak. Jadi hati yang mati itu dihidupi dengan ilmu. Kama yuhyil ardal mayyita bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang tandus, tanah yang kering, bima'il matar, dengan air hujan. Nah, kita dalam mengisi kemerdekaan ini terus kita belajar. Nah, di sini aja di tempat lain banyak mualim-mualim ini, guru-guru kita. Jangan anggap mudah, jangan anggap lihat ilmunya. Karena kalau melihat mudahnya aja kadang yang ada timbul setan. Nah, kecil munazatil buatnya. Kita lihat ilmu. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihat apa yang dikatakan. Tapi kita lihat juga sekarang, kadang orang yang nggak ngerti ilmu bicara ilmu. Orang yang nggak bisa baca kitab bisa ceramah sekarang.
Sehingga ucapannya bagus, cuma perbuatannya. Nah, ini jangan juga. Hati-hati, kita harus pintar-pintar zaman sekarang. Zaman medsos. Yang bukan ulama pakaian ulama. Yang bukan ustaz lagunya ke ustaz. Bawa ayat Quran, bawa hadis Nabi. Baca kitab mubtada khabar nggak ngerti. Ini akhir zaman yang begini ya. Kita lihat kalau memang ucapannya sesuai dengan perbuatannya, mungkin ambil, walaupun bukan kecil. Tapi kalau cuma ngomong doang, cuma kita ngomong doang, jangan diikuti. Termasuk saya, kalau ente lihat dan nggak benar, kita tinggalin. Tapi ingetin juga, ini kan manusia. Ingetin. Nah, kalau ada yang ingetin, kalau ada yang salah, kalau benar diingetin, Anda megang duit Anda bagi. Kalau Anda salah, diingetin, begitu. Tapi jangan Anda benar disalahin. Ya, Anda pintar dulu. Kalau emang salah, kasih tahu salah. Kadang-kadang udah gelap, udah gelap bertemu, pada silau melihat. Jadi, ayo kita ngisi kemerdekaan ini, kita berusaha memerangi kebodohan, kita melawan kejahilan. Karena apa? Karena Nabi sendiri dalam Quran, Nabi minta tambahin apa? Wa qur rabbi zidni ilman. Dan katakanlah, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku ilmu yang benar. Nabi itu berdoa. Nabi aja minta tambahin ilmu, padahal ilmu anbiya wal mursalin gak diraguin lagi. Minta tambahin ilmu, mau gak masih kita gak mau minta tambahin. Ayo kita belajar terus ya. Jangan kita malas-malas, banyak malam-malam belajar. Kita lihat nih, dia ilmunya, belajar ilmunya sama siapa ya? Jadi sangat keilmuan itu penting. Jangan kita salah belajar. Sangat keilmuan itu penting. Lagi sampai ke Rasulullah itu harus. Kalau sekarang kan gampang orang belajar. Kita belajar bisa lewat YouTube, bisa lewat Google, dapat ilmu. Tapi untuk keberkahan nggak bisa. Ingin barokah harus ketemu guru langsung, harus berhadapan kalau pengen barokah. Kalau ingin ilmu bisa di YouTube bisa. Di Google bisa, Google mau tanya apa di situ keluar. Tapi kalau berkah, sebab yang namanya barokah itu harus langsung dengan orang yang diberkahi Allah. Iltamisul barokah min dzawil barokah. Ambil, cari keberkahan dari orang-orang yang diberkahi Allah. Orang-orang yang diberkahi Allah kita cari, kita dekat, kita ambil barokahnya. Baru di situ akan manfaat. Jadi kita isi kemerdekaan ini, kita perangi kebodohan, kita perangi ketololan. Gak enak, sekali lagi saya bilang gak enak. Jadi orang bodoh itu banyak. Tapi kalau itu punya ilmu, ta'allam fa innal ilma zainun li ahli wa fadlun wa unwanun li kulli mahamid wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahli. Belajarlah. Fa innal ilma, karena yang namanya ilmu itu zainun li ahli, menjadi perhiasan, menjadi satu kebanggaan kepada orang yang punya ilmu. Wa fadlun, orang yang mempunyai ilmu dia punya keutamaan. Wa unwanun, dan ada tanda-tanda likulil mahamid, dengan segala pujian-pujian. Lihat orang alim, orang yang punya ilmu, ada tanda-tanda semua orang cinta, semua orang senang, dia puji. Ya Allah, beliau ini orang alim, ya Allah ini orang soleh. Dia berhias dengan ilmunya. Wapun mustafidan kulla yawmin ziyadah, dan jadilah engkau setiap hari
Kalau bisa itu bertambah, ngambil istifadah, ngambil ilmu setiap hari, kulla yaumin ziyadah, setiap hari kalau bisa bertambah. Minal ilmi, daripada ilmu, wasbah fi buhuril fawaid, dan berenanglah di dalam lautan-lautan keutamaan yang akan bawa engkau kepada kebaikan, kesenangan dunia dan akhirat dengan ilmu barakah. Jadi belajar menuntut ilmu itu nggak ada istilah terlambat kan? Nggak ada istilah terlambat. Sebab utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar menuntut ilmu dari buayan, dari ayunan, dari masih bayi. Sampai kapan? Sampai ilal lahdi, sampai itu udah mati, dimasukin ke liang lahat, baru berhenti belajar. Anda sendiri masih belajar, lu masih mau tolak. Kalau mau ngajar baca dulu kita, kalau ada mau undangan apa ini, materinya cari dulu, referensinya kita apa, belajar terus. Jangan kita berhenti. Sebab terakhir yang ingin saya sampaikan, Rasulullah SAW telah mengatakan, "Idza ata alayya yawmun la azdadu fihi ilman yuqarribuni fihi ila Allah fala burika li fi tulu'i samsi dzalikal yawm." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang gini, "Idza ata alayya yawmun," apabila datang kepadaku satu hari. Datang satu hari, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, terus apabila datang kepadaku satu hari, fala azdadu fi ilman, yang hari itu aku nggak bertambah ilmu yuqarribuni ila Allah, yang bisa mendekatkan diriku kepada Allah, fala burika li fi tulu'i samsi zalikal yaum. Nabi katakan, apabila hari itu aku nggak dapat ilmu yang bisa mendekatkan diriku kepada Allah, aku tidak dapat ilmu yang bisa menenangkan diriku, yang bisa menjernihkan pikiranku, maka hari itu aku tidak mendapatkan keberkahan. Ini Nabi itu ilmu Nabi wal mursalin. Rasulullah mengatakan, apabila datang satu hari nggak dapat ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, ilmu yang bikin hati tenang, ilmu yang bikin pikiran jernih, nggak dapat yang begitu. Fala burika li fi tulu'i samsi dzalikal yaum, kata Nabi, maka hari itu hari yang apes, nggak barokah. Dari mulai terbit matahari sampai matahari tenggelam, itu hari yang apes. Nah, kita bertahun-tahun aku berkah dari mana? Ayo, hari berusaha. Kalau bisa setiap hari bertambah ilmu kita, bertambah tenang kita, bertambah jernih pola pikir kita, jangan busuk. Nggak enak punya pola pikir busuk tuh, nggak enak. Orang baik kita susun, kita udah nebak di begini belum tentu ya sih. Emang itu mendahului Allah? Ya, lepas saja. Yang jernih pikiran kita, yang tenang hati kita. Ini ilmu yang barakah. Ya, mudah-mudahan Allah tambahin kita ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, ilmu barakah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Ilmu yang barakah adalah al-ilmu nafi alladhi yanjuka min adzabil qabr. Atau kama qala al-Imam Al-Habar Sayyidina Maulana Abdul Qadir bin Ahmad bin Biyah radhiyallahu anhu, dia mengatakan ilmu nafi, ilmu yang manfaat, alladhi yanjuka min adzabil qabr. Ilmu manfaat barakah adalah ilmu yang bisa menyelamatkan engkau daripada azab kubur. Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat barakah, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina
sehat walafiat. Kita yang sehat ya Rabb, mudah-mudahan kesehatan kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Azini syifa. Ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiri al-salat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna amin. Kita Fatihah sekali lagi. Kita doain yang masih baru berjuang belajar menuntut ilmu pesantren. Baik di sini, di mana, di rumah ataupun di mana-mana. Sahabat kita yang pada belajar menuntut ilmu, kita doain mereka mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barakah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan sehat walafiat. Allah kuatkan dalam perjuangannya, Allah berikan ilmu yang barakah, Allah lapangkan hatinya, bisa menerima ilmu dan hikmah, dan mudah-mudahan segala kebutuhannya semuanya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Azini wa ila hadatsina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna amin. La ilaha illallah. Al-Mawjud bi kulli zaman. La ilaha وسلم
Ya, terima kasih.